Assalamualaikum, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Abang. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk yang baru hadir di channel YouTube Mama Abang. Alhamdulillah, tabarakallah, di kesempatan kali ini aku masih bisa share video ke teman-teman semua. Dan sebelum kita menuju video, aku mau minta maaf dulu nih sama teman-teman ya. Karena alhamdulillah kita telah melewati Hari Raya Idul Fitri. Jadi keluarga kecil dari Mama Abang mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, aku masih bisa share video ini ke teman-teman semua. Meskipun aku share videonya tuh agak telat ya teman-teman, karena mungkin emang sedikit masih sibuk ya. Karena sibuk setelah Hari Raya Idul Fitri itu Masya Allah ya. Banyak acara banget, udah ada datangnya keluarga, tiap harinya tuh selalu ada ya kan. Nah, niatnya tuh aku tuh mau kemarin share videonya, cuman alhamdulillah tabarakallah gitu ya. Anak-anak ngajakin kami traveling lagi ya, liburan sedikit liburan, masih di sekitaran kampung. Dan setelah pulangnya tuh mungkin kerasa capek, jadi akhirnya aku gagal deh ya share video di hari kemarin. Nah, tapi tenang aja, aku tetap berusaha usahain untuk yang terbaik biar bisa share video ke teman-teman semua secepatnya. Nah, lanjut kita ke video ya teman-teman. Nah, ini dia sebelum kita menuju budgeting di bulan April minggu keempat, kita akan evaluasi dulu di bulan April minggu ketiga. Nah, di sini alhamdulillah masih ada beberapa pos ya teman-teman yang masih tersisa budgetnya, yaitu dari groceries ada tersisa 3.000, dari belanja mingguan ada 3.000 sisanya, kemudian dari kebutuhan abang alhamdulillah masih tersisa sebesar 20.000 lagi, 2.000 rupiah. Nah, kemudian tadi untuk internet itu budgetnya masih ada 60.000 ya teman-teman, karena seperti yang aku bilang, aku akan belikan kuotanya di akhir bulan ya teman-teman. Nah, lanjut lagi, kemudian untuk dana hiburan alhamdulillah masih tersisa sebanyak 1.000 rupiah. Dan yang terakhir untuk dana jaga-jaga masih tersisa 1.000 rupiah. Jadi total aktual pemakaian aku di bulan April minggu ketiga yaitu 250.000. Alhamdulillah ya teman-teman, meskipun uang yang tersisa tuh hanya poin-poin receh ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, tetap bersyukur. Segini juga udah alhamdulillah nggak over budget. Nah, lanjut, setelah selesai kita evaluasi di bulan April minggu ketiga, kita akan budgeting di minggu keempat. Nah, ini dia untuk trackernya udah aku buat. Mungkin untuk kategorinya masih sama seperti minggu-minggu kemarin, cuman mungkin ada beberapa saja nominal yang aku ganti, yang aku rubah maksudnya. Nah, ini dia untuk sisa anggaran budgeting di minggu ketiga akan aku masukkan ke challenge 100 lembar. Nah, ini dia alhamdulillah tabarakallah, challenge 100 lembar yang part 2 kemarin itu udah finish ya teman-teman, udah panen aku juga. Dan mohon maaf aku nggak bisa share videonya di YouTube, tapi aku udah simpan videonya tuh di reel Instagram dan di short YouTube ya teman-teman. Nah, ini dia untuk trackernya. Mungkin untuk tracker yang sekarang aku buat sesimpel mungkin. Jadi buat teman-teman yang mau niru ini gampang banget, boleh banget ya teman-teman. Nah, ini dia untuk nominalnya aku akan masukin dulu. Nah, itu untuk satu kotak bernominal 4 lembar, berisi 4 lembar. Kemudian ada yang panjang, itu kotak yang panjang itu berbeda-beda ya teman-teman. Tapi udah aku totalkan kok, total keseluruhan kolom tersebut ada 100 kolom atau 100 lembar. Nah, ini dia untuk nominalnya. Aku masukin nominal 1121212. Nah, ini dia ya teman-teman. Jadi tinggal disesuaikan aja sama tabungan teman-teman. Kalau misalkan 10.000 berarti tulisnya angka 10. Kalau misalkan 5.000 angka 5 gitu ya teman-teman. Challenge ini benar-benar gampang banget ya teman-teman. Nggak
nggak memberatkan kita sama sekali. Karena apa? Karena aku juga isinya tuh dari sisa anggaran budgeting. Itu pun kalau ada. Kalau misalkan tidak ada, ya aku juga nggak isi dulu. Atau mungkin aku isinya dari laba pulsa ya kan. Nah, laba pulsa kan biasanya tuh satu item tuh kadang 1.000, kadang 500. Kalau misalkan dikumpulin kan ya banyak lumayan. Nah, jadi langsung aku masukkan aja ke challenge 100 lembar tersebut. Nah, ini dia, lanjut kita akan rapikan dulu uang untuk budgeting di minggu keempat. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, ini tuh uang baru sekarang udah mulai bertebaran ya teman-teman. Dulu mah kayak dapat uang baru tuh sayang banget gitu kan dibeliinnya. Tapi sekarang aku tukeran ke warung-warung pun dikasihnya uang-uang baru ya, meskipun udah agak lecek-lecek dikit gitu ya kan. Tapi uang baru ini udah mulai banyak ya teman-teman, karena mungkin ya itu THR anak-anak tuh udah dibagikan ke anak-anak dan anak-anak langsung jajan gitu ya. Jadi mungkin di warung-warung tuh udah banyak. Nah, lanjut kita ke part yang paling menyenangkan, yaitu mengpos-poskan uangnya ke tempatnya masing-masing. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu kategori groceries, aku isi sebanyak 50.000 per minggu dan alhamdulillah masih cukup di budget segini ya teman-teman. Kak, kok pernah sih minggu-minggu kemarin budgetnya cuma 30.000, emang cukup? Nah, itu dia, aku juga bisa menyesuaikan ya teman-teman sesuai kebutuhan dapur. Jika kebutuhan dapur itu masih banyak, jadi untuk anggaran groceries masih bisa aku pangkas gitu ya maksudnya ya teman-teman. Jadi aku juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan dapur, apakah stoknya masih ada atau tidak. Nah, lanjut untuk belanja mingguan. Nah, untuk belanja mingguan seperti biasa budgetnya belum aku naikkan ya teman-teman, masih di angka 100.000 dan alhamdulillah ini cukup untuk keluarga kecil aku. Nah, lanjut lagi untuk budget listrik itu seperti biasa per minggunya hanya dibudgetkan 15.000. Dan untuk yang masih bertanya boleh teman-teman lihat di video aku sebelumnya biar teman-teman lebih paham ya teman-teman. Nah, lanjut lagi untuk kebutuhan abang. Nah, seperti yang udah aku jelaskan, untuk kebutuhan abang di bulan April ini hanya aku anggarkan 25.000 per minggunya, karena alhamdulillah abang dapat rezeki tak terduga dari sanak saudaranya. Jadi langsunglah aku belikan ke kebutuhan dia, yaitu aku belikan Pampers. Dan untuk budgetnya yang 25.000 itu hanya dibelikan susu aja. Nah, lanjut lagi tadi untuk kebutuhan istri, minggu ini aku hanya anggarkan sebanyak 15.000. Kemudian untuk internet aku budgetkan 20.000 dan alhamdulillah untuk internet sudah terkumpul sebanyak 80.000 rupiah dan langsung nanti aku akan belikan ya untuk kuota bulanan. Nah, lanjut lagi untuk hiburan, budget hiburan di minggu ini aku anggarkan 20.000 aja, mudah-mudahan cukup ya teman-teman, karena aku juga harus menyesuaikan dengan budget yang ada. Nah, lanjut lagi yang terakhir yaitu dana tak terduga, aku budgetkan minggu ini sebanyak 15.000. Nah, alhamdulillah tabarakallah untuk budgeting di minggu keempat di bulan April, alhamdulillah budgetnya sudah aman ya teman-teman. Semoga lancar ke depannya dan tidak ada halangan atau tidak ada kendala apapun yang menghalangi kita untuk budgeting, karena tujuan budgeting kita yaitu ingin keuangan rumah tangga kita lebih baik atau lebih sehat. Semangat terus buat teman-teman yang masih belajar budgeting ya, jangan pantang menyerah, jangan cepat mengeluh. Jadi kalau misalkan gagal sekali, gagal 2 kali itu hal biasa ya teman-teman. Jadi teman-teman harus terus evaluasi tiap bulan dan harus mencari tahu di mana kesalahan teman-teman. Nah, misalkan dari banyaknya budget jajan atau banyaknya belanja sayuran yang tidak diperlukan dan lain sebagainya. Jadi kita sendiri tuh harus tahu di mana titik kesalahan kita, dan insya Allah jika kita udah paham di mana kesalahan kita, nanti pasti kita sendiri yang akan memperbaiki keuangan kita agar lebih sehat. Nah, lanjut lagi di sini aku akan mengisi sinking fund. Nah, untuk yang pertama tadi untuk sinking fund saving, aku isi budgetnya 20.000 dan alhamdulillah sudah terkumpul sebanyak 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100. Alhamdulillah tabarakallah. Untuk dana renovasi rumah sudah terkumpul sebanyak 100.000 rupiah. Alhamdulillah. Gak terasa ya teman-teman, meskipun ngisinya per minggunya itu nggak seberapa, tapi percayalah bahwa
nabung sedikit demi sedikit, pasti lama-lama akan menjadi bukit. Yang terpenting yaitu kita harus bisa konsisten. Nah, itu dia. Kunci menabung kita harus konsisten dan bersabar. Karena apa? Karena kalau misalkan kita nggak sabar nih ya teman-teman, belum juga nyampe targetnya, kita udah bongkar lagi. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Karena emang kita juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau misalkan emang ada keperluan mendesak, ya mau bagaimana lagi gitu kan. Karena kan fungsinya kita menabung itu yaitu bisa terhindar dari dari hutang atau terjerat dari hutang gitu ya teman-teman. Nah, lanjut lagi kita ke video. Nah, tadi maaf ya teman-teman, tuh kan ini abang lagi bantuin mamanya ngonten nih. Nah, lanjut untuk dana darurat itu aku isi 20.000 dan alhamdulillah sudah terkumpul sebanyak 90.000 rupiah. Alhamdulillah ya, meskipun sedikit-sedikit nggak apa-apa. Jadi balik lagi kita harus nabung sesuai kemampuan kita. Nah, lanjut lagi di sini untuk dana lebaran atau tabungan lebaran. Alhamdulillah untuk dana lebaran ini sengaja aku startnya dari bulan April ya teman-teman. Di bulan April minggu pertama karena aku juga udah bongkar tabungan dana lebaran itu di akhir Maret ya, di akhir Maret aku udah bongkar dan aku start lagi di awal April. Nah, ini dia alhamdulillah untuk tabungan lebaran minggu ini aku bisa isi sebanyak 25.000 dan sudah terkumpul sebanyak 100.000 rupiah alhamdulillah. Nah, karena nominal satu ketupat itu 100.000 ya teman-teman, jadi tadi aku isinya setengah ketupat aja. Nah, alhamdulillah lanjut lagi kita menuju tabungan abang. Nah, ini dia untuk tabungan abang adalah tabungan yang mencakup tentang kebutuhan dia ya. Jadi mulai dari dana pendidikan, dana hitanan atau kebutuhan dia. Jadi masuknya ke tabungan abang. Jadi benar-benar tabungan ini khusus untuk kebutuhan dia. Nah, aku isi satu kolom yaitu sebanyak 25.000. Dan alhamdulillah untuk tabungan abang sudah terkumpul sebanyak 125.000. Nah, buat teman-teman yang masih nanyain ya, Kak, THR abang dikemanain dananya? Nah, alhamdulillah tabarakallah untuk untuk THR abang di minggu kemarin atau di lebaran kemarin. Jadi nanti aku akan dipos-poskan budgetnya yaitu ke 3 kategori. Yang pertama 50% aku khususkan untuk tabungan atau masuk ke tabungan ini ya, tabungan abang 50%-nya. Nah, kemudian untuk 30%-nya itu aku anggarkan untuk keinginan atau kebutuhan. Jadi misalkan bisa untuk beli mainan atau save reward-nya abang dan lain sebagainya. Kemudian untuk 10%-nya itu aku akan anggarkan untuk sedekah ya teman-teman. Nah, untuk sedekah karena meskipun abang masih kecil atau belum paham, kita harus tetap mengajarkan anak kita untuk berbagi. Jadi insya Allah sejak kecil jika anak kita dibelajarkan untuk berbagi, insya Allah kedepannya akan menurun ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tadi yang terakhir ya teman-teman, maaf aku kebanyakan ngoceh nih. Untuk yang terakhir tadi dana liburan aku isi 10.000 aja, dan untuk total dana liburan yaitu sudah terkumpul sebanyak 60.000. Alhamdulillah tabarakallah ya teman-teman, gak kerasa nih kita udah di akhir video aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nontonin videonya aku sampai selesai, dan mohon maaf jika ada salah kata karena aku hanya manusia biasa. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.